Selamat datang di podcast Nusantara episode pertama. Nah, spesial banget buat episode kali ini pertama, kita kedatangan seorang narasumber yang udah paling terang banget nih di sini di sebelah saya ya, paling ganteng bersinar gitu ya. Nah, salah satunya adalah narasumber di sebelah saya ini adalah seorang konten kreator yang terbaik menurut saya di Balikpapan, yang pastinya menginspiratif loh ya Bang ya, dan lucu abis. Nah, terkenal banget sama seragamnya yang dipakai beliau sekarang ini. Ini kalau kalian nggak tahu guys, wah bahaya nih ya. Jadi kita sebut aja langsung nih ya, Bang Gamail ada di sebelah saya dan merupakan finalis juga penyabet juara 3 ya Bang ya. Betul. Di Suci 6. Oke, halo selamat sore Bang Gamail. Sore juga. Gimana kabarnya Bang? Kalau kabar, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Sehat. Karena kita selalu prokes. Oke, yang penting prokes dulu ya Bang. Betul. Ini sebelum kesini kita cuci tangan dulu, cuci kaki dulu gitu. Kita sempat mandi wajib. Mandi wajib. Bersih semua. Bersih semua. Oke, baik. Saya sampai speechless ini. Nah, jadi hari ini kita bakalan wawancara Abang. Hari ini bersedia Bang ya? Wow. Bersedia banget dong, harus bersedia. Iya, oke. Diculik soalnya ya Bang ya. Nah, jadi hari ini kita ditemani langsung sama Bang Gamail. Hari ini kita mau ngulik-ngulik nih Bang. Yeay. Boleh tepuk tangan dulu. Ulang dong. Dan ini dia Mr. Gamail gitu. Dan ini dia Mr. Gamail. Yeay. Seru abis ya kalau sama konten kreator sama finalis. Jangan main-main loh. Saya dari tadi getar-getar soalnya di samping komedian ternama ini. Artis ibu kota loh. Artis ya ibu kan? kota. Makanya itu. Kota penajam. Ibu kota penajam. Bener, ntar lagi iya ibu dong. kota, bener. Dan nama ibu kota baru kita apa Bang? Nusantara. Sip, Nusantara. Pas memang. Banget. Pas memang sama podcast kita ya. Iya, dan sekarang kita lagi di mana Bang? Di Nusantara. Di Nusantara, bener. Oke. Nah, Bang, ini aku mau tanya nih, kesibukan Abang sekarang nih apa sih? Kesibukan ya sebagai artis. Wedi. Enggak. Kalau kesibukan kerja. Oke, bener. Kesibukan kerja. Salah sudah saya. Ya, sebenarnya saya ini kerjaannya itu artis, polisi sampingan. Tetap ya Bang, tetap polisi sampingan loh katanya. Ya, jadi kalau sekarang ini tanya kegiatannya apa? Kegiatannya itu ya fokus tetap kerja. Oke. Kerja, ada waktu luang bikin konten gitu-gitu. Jadi sekarang lagi sibuk di medsos juga. Ya, benar. Sambil menyambangi yang sosial-sosial juga. Nah, benar sekali. Ini ada lagi yang mau saya tanyain sama Abang. Nih, satu lagi. Sebagai pembuka sih sebenarnya. Nama Bang Gamail itu udah dinotis loh sama Wikipedia. Jadi sah berarti kan? Sah banget. Sah jadi artis kan? Jadi begitu ngetik gitu kan ya, kawan Nusantara kalau penasaran gitu, ketik aja Gamail gitu. Keluar di Wikipedia. Iya. Aduh, udah perasaannya gimana nih Bang? Aku juga bingung. Tanya banget gitu. Baru di situ tulisanku pendiam lagi. Pendiam ya, padahal nggak banget. Ini satu Nusantara kedengeran ketawanya. jadi bahkan Abang sendiri nggak tahu ya kalau ternyata udah ada nih di. Ya, mungkin itu dari teman-teman media kali ya. Benar, karena ya itu tadi yang tahun 2016. Iya, benar 2016. 6 ya. Oke. Sekarang 2000 berapa tahun yang lalu sih Bang? Harus tua ya. Tua banget ya. Pokoknya yang jelas 2016 di Suci ke-6 juara 3. Juara 3. Langsung dinotis sama Wikipedia. Mudah-mudahan karena nama saya aja nggak ada. Kalau nyari fiturnya nggak ada. Ada pasti muncul di Google itu. Kalau Lisa mungkin ada. Di Facebook tapi biasanya Leli Kurnia selalu cantik. Oke, selalu cantik sayang kamu selalu. Oke lah itu. Oke, Bang, next aku penasaran sama nama Abang dulu itu taunya kan kita Bang Gamail atau Gamail gitu kan. Nah, aku tuh penasaran ternyata pas ngulik-ngulik Abang itu ternyata namanya Mei Mahathir Gamail. Ya, nama lengkap benar. Nama lengkapnya Bang Gamail. Nah, kalau Mei-nya udah pasti, nggak mungkin di bulan November kan lahirnya. Pasti bulan Mei udah jelas gitu. Nah, tapi kalau Mahathir sendiri sih Bang artinya tuh apa sih? Mahathir itu. Nah, ini penasaran. Diambil dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Jadi tahun 84 itu bulan Mei itu ada kunjungan ke
ke Indonesia. Nah, Oke. si bapak kan suka nonton TVRI pada saat itu. Ya emang tahun 80-an Iya. TVRI emang Sepertinya satu-satunya yang terbaik sih. aku kasih nama Mahathir. Karena waktu itu berkunjung ya. Iya. Oh, jadi udah nggak penasaran karena Mahathir itu identik dengan apa gitu ya Mahathir. Aku Nah. pikir mungkin persenjataan gitu kan. Kalau Mahathir itu Perdana Menteri Malaysia. Oke. Nah kalau Gamayelnya itu adalah plesetan dari nama Presiden Israel di tahun 84, Gamawel. Oh enggak, oke, Gamawel ya. Gamawel. Bisa dikulik loh ya kalau Ya, Nusantara kalau penasaran. jadi di Indonesiakan lah sama si bapak itu. Jadi Gamayel. Keren loh. Aku pikir Gamayel itu namanya abang di panggung. Oh enggak. Gitu kan biasa ada nama panggung kan Iya. gitu ya. Kayak Cak Lontong tuh kayaknya Nah. nama panggung bukan sih? Kalau Cak Lontong nama panggung. Bener, kan? Sebenarnya kalau nama panggung saya itu Jeffrey Nicole. Kawan Nusantara kedengeran gak sih? Jeffrey dan Nico. Jadi Gamayel itu nama asli. Nah, iya makanya nama asli Iya, ya Bang ya. benar. Oke, dari Gamawel tadi. Gamawel. Oke, terima kasih. Emang seru emang kalau sama komika yang satu begini ya gitu ya. Nah Bang, terus gini, kalau mengulik yang dulu-dulu gitu ya, zaman dulu gitu. Sebenarnya cita-cita seorang Gamayel kecil tuh apa sih? Penasaran juga saya gitu kan. Apakah benar udah tercatat? Kalau dulu kan mungkin kebanyakan Iya. jadi dokter gitu, Benar, jadi benar. pilot gitu. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita waktu kecil ya, itu tentara. Woi, tentara ya. Naik lagi, biasanya perjalanan waktu berubah tuh kan. Biasa kan selalu berubah-berubah Iya. kan, ya. Terus Terus di SMA itu pingin jadi pemain band. Iya, aku nggak pingin jadi- ngebayangin loh kalau Bang Gamayel tuh jadi pemain band. Kalau tentara masih oke lah ya, karena sekarang berseragam juga. Seriusan Kalel. Jadi aku itu SMA itu memang senang ngeband, pinginnya jadi musisi kayak Ariel Noah, Waduh, gitu-gitu. Oke, di notice loh. Kira-kira bakal nonton gak ya Ariel Noah nih ya di podcast Dewa episode 19, pertama. pokoknya Dewa gitu-gitu lah, pokoknya pengen jadi artis. Oke, tapi kesampean dong sekarang kalau artis. Kesampean. Kesampean dong. Apalagi kemarin kayaknya di Lapor Pak. Di Lapor bareng, Pak. Aduh, Ayu Ting Ting ya. Ting Ting. Sama Mau Andre juga dong, Bang? Taulani. Dor. Mau juga gitu. Nah, terus itu kalau saat kecil berarti ada kesempatan buat maksudnya dalam artian bercita-cita dulu ya. Iya, benar. Notice jadi tentara. Terus kalau yang tadi band itu kira-kira tadi tuh pernah dibuat nggak? Pernah. Bahkan ada karyaku itu masih ada di YouTube tuh. Untuk lagu-lagu yang saya buat. Oke. Kayak Balikpapan Undercover. Iya. Ada ya. Terus Kirain yang underground gitu bukan ya? ya alirannya itu. Oh, Ya. yang ini masih ada suaranya ya, Bang. Itu enggak? Bisa dicek ya. ya. Iya, Ada bisa. berarti ya, Bang. Masih Saya ada. juga penasaran berarti. Terus waktu pas begitu jadi polisi, aku coba merekrut teman-teman untuk ngebuat band polisi pertama di Balikpapan, nyetain satu single judulnya 2x24 jam. 2 kali 24 jam. Ya, Itu masih ke save juga nggak? masih ke save juga ada Berarti itu. bisa banget ya. Tapi nanti dilihat lah. Itu saya semua yang memproduksi. Ibaratnya pakai kamera tapi pocket, pakai kamera kamera pocket. zaman dulu ya kawan Nusantara, tapi paling enggak itu suatu usaha sih. Iya. Karena ibaratnya pingin jadi ya usaha dulu gitu kan, sama kayak mungkin kalau koki ya masak dulu gitu. Benar-benar. Iya itu kan seorang cita namanya juga cita-cita ya. Cita-cita dulu ya, Iya, benar. gitulah. Nah selanjutnya nih Bang, berbicara tentang tadi kehidupan masa kecil, berarti sampai yang tadi aku notice bahwa orang tua ngasih nama Mahathir dan tadi Gamayel. Gamayel, dua orang besar itu. Oke, dua orang besar yang dimana berarti peran orang tua nih Bang. Ya, Jadi benar peran sekali. orang tuanya Bang Gamayel sendiri nih di kehidupan Bang Gamayel itu menurut Bang Gamayel itu seperti apa? Kalau bapak itu adalah orang yang religius. Oke. Ibu juga termasuk orang yang religius, ya kan? Jadi di keluarga aku itu termasuk yang keluarga yang religius gitu. Dan akan tetapi si bapak itu tidak pernah mengekang untuk anaknya berkarya. Iya. Apapun dilakukan asal kegiatan itu positif. Gitu. Jadi si bapak itu selalu menerapkan kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan, tapi kamu bertanggung jawab apa
yang telah kamu lakukan. Oke, jadi itu yang dinotis ya bahwa orang tuanya abangnya terus demokrasi bahwa ketika kamu memulai maka selesaikan itu. Gitu. Iya, benar sekali. Dan jangan lepas dari apa yang sudah diajarkannya abangnya pasti gitu ya. Kalau ibu nih bang? Ibuku itu orang yang paling cerewet. Oke. Kayak ibu-ibu lainnya yang ada di Indonesia. Paling enak masakannya. Sedunia. Santa Riksa. Seplanet Namex. Namex baru denger ada ya. Pergaulannya kurang panjang. Nih. Kayaknya bakalan saya kulik-kulik lagi nih. Harus belajar lagi nih sama Bang Gamaya. Planet bola bisa. Iya oke planet bola. Yang penting bukan animal ya kan planet gitu. Kalau ibu itu lebih yang kayak sini. Kamu ngapain kayak gitu sih? Nanti kamu capek loh gitu-gitu. Gimana sih? Nasehatin lebih perhatian. Kamu udah capek kah? Latihan terus setiap hari kayak gitu-gitu. Ada pasti lebih keibuan lah ya. Benar-benar. Ya kan? Mungkin semua ibu akan seperti itu kali ya. Ya mungkin. Karena ibuku sendiri pun orangnya kalau nggak dilakuin 10 sampai 50 kali ya tetap Leli gitu. Leli kayak kalau dihitung nggak cukup tangan ini Bang ada 10 gitu kan pakai kaki ngitungnya. Kecil itu juga aku termasuk anak yang bolang jadi. Wah sudah kalau di rumah buka baju langsung mainan. Kadang nggak pakai baju, nggak pakai celana. Aktif lah ya. Nggak pakai celananya. Dinotis ya kalau Nusantara atau ada yang request nanti bisa di komen gitu ya. Penasaran gitu. Siapa tahu kalau di suci nanti selanjutnya gitu Bang ya. Ini udah suci keberapa sih? Udah pasti banyak banget gitu. Kalau Bang Gamaya menang gitu. Nah itu nggak pakai celana. Nggak pakai celana yang ini maksudnya pakai koloran gitu ya. Oke, lanjut lagi nih Bang. Terus untuk stand up comedy. Nah kita berbicara tentang stand up comedy. Abang kebayang gak sih bakalan jadi juara 3? Kalau untuk kebayangnya sih enggak. Oke. Tapi kalau untuk masuk dalam finalis itu sempat kebayang. Karena itu yang tujuan sudah. Sebenarnya aku ini ikut stand up bukan tahun 2016 terus masuk kompetisi dan menang gitu. Bukan. Prosesnya tidak semudah itu. Gak semudah itu. Iya. Banyak proses yang Banyak prosesnya. Aku memulai stand up itu di tahun 2011. Perjalananku stand up 2011, 2013 aku menjadi regional untuk Kalimantan, untuk Jakarta, Metro TV. Di Metro TV. Metro TV untuk pertama kali. Sebelum di Kompas TV berarti. Ya benar. Abis itu 2014 aku nyoba audisi Suci 4 barengannya Dodit. Bareng Dodit. Di Suci 4. Iya. Oke, Bang Dodit. Oke. Nah, di situ ketemu Dodit dan akrab sama dia, apa segala macem. Akhirnya di Suci 4 itu aku nggak lolos. Oke. Mungkin keberuntungannya belum hadir nih. Benar. 2005 aku memperbaiki stand upku. 2015 ya. 2015 aku memperbaiki stand upku. 2016 baru masuk ya. Iya, jadi ada proses di prosesnya 6 tahun ya berarti. 6 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, kurang lebih 6 tahun. Sampai akhirnya di panggung Suci 6 yang besar itu Kompas TV yang aku ingat banget tuh kalau pas ngulik tagline-nya Abang tuh gini. Mana surat-suratnya gitu. Dan itu pecah loh Bang. Pecah banget. Karena Bang Panji sendiri itu sampai notice gitu ya kan bahwa katanya si Panji adalah stand up dengan opening tertawa tercepat. Betul. Gitu. Untuk pembuka. Dan akhirnya di episode selanjutnya kalau nggak salah di show selanjutnya masih Bang pakai gitu. Ya. Itu keren banget sih dan aku sampai makanya aku notice juga sampai yang terakhir yang dilapor Pak itu yang door ayo ting gitu kan. Aku jadi kebayang apa nih ya gitu kan di doornya kayak gitu. Mau juga gitu. Nah Bang berbicara tentang stand up comedy kita tahu gitu. Kalau stand up comedy itu juga sebenarnya masuk dalam sebuah lawakan. Benar ya Bang ya. Nah tapi lawak tunggal ya Bang ya karena memang dia berdiri sendiri. Gitu ya. Nah yang mungkin bukan Leli aja kali yang penasaran, tapi mungkin kawan-kawan Nusantara di Balikpapan khususnya juga pasti penasaran. Apa yang membedakan kira-kira Bang stand up comedy dengan lawakan yang lainnya? Kalau lawakan lainnya seperti grup itu dia masuk jadi ada genrenya. Komedi itu ada genrenya. Jadi kalau yang bergrup itu adalah sitkom. Situasi komedi yang dilakukan beramai-ramai dan stand up
itu dia tunggal sendiri, biasanya dia membawakan keresahan-keresahan yang ada sama dirinya. Oke. Gitu. Apa yang pingin dia omongkan. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang sitkom itu lebih mengkritisi persoalan sosial di masyarakat. Oke, persoalan yang ada yang ada di masyarakat, realita. Tapi dibungkusnya dengan situasi komedi itu. Jadi biasanya dia punya ada karakter-karakter tersendiri, misalnya ada satpam, ada Pak Lurah, ada Pak RT. Seperti itu. Yang ada pokoknya yang terjadi di masyarakat ya. Betul. Tapi kalau stand up tadi, keresahan pribadi. Apa yang pingin diomongkan si komik? Si komika. Iya, komikanya betul. Oke, jadi itu yang jelasnya itu tadi perbedaannya antara tadi lawakan. Benar. Terus ada lagi nggak Bang? Atau yang pernah sih Leli baca dan dengar sendiri dari salah satu komika juga terkenal juga, katanya kalau stand up komedi itu nggak bisa spontan. Benar nggak sih Bang? Iya, jadi semua itu adalah penulisan. Oke, penulisan. Ada beberapa yang spontan, tapi mereka tetap menulis. Jadi 20% dia menulis. Sisanya 80% adalah dia spontan. Langsung diomongkan. Ada beberapa komika yang bisa seperti itu. Di antaranya adalah Soleh Solihun. Nah, dia bisa seperti itu. Terus masuk lagi Mongol. Oh, Bang Mongol. Iya. Bang Mongol itu berarti yang 80% bisa spontan ya? Iya, dia bisa spontan seperti itu. Oke. Itu kalau kayak gitu sudah masuk ke apa ya namanya? Pro banget. Bakat ya. Oh, benar bakat. Iya, karena emang berarti muncul dalam diri. Iya, benar. Gitu. Oke, untuk stand up komedi ini sendiri bisa dipelajari nggak sih Bang? Untuk jadi komika itu Bang? Stand up komedi itu adalah isinya 90% adalah pelajaran bahasa Indonesia. Karena aku pernah dengar juga Bang Panji komen pemilihan diksi yang baik. Benar ya? Benar. Nggak sih? Karena berarti emang secara nggak langsung ketika kita menjadi komika, kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Ya, benar sekali. Karena di stand up komedi itu ada namanya punchline atau bagian terlucu dari sebuah kalimat. Itu diambil dari majas. Semua majas adalah punchline. Oke, berarti waktu Abang di sana itu kan sempat karantina ya, Bang? Iya. Nah, itu berarti salah satu yang Abang pelajari tadi emang benar harus dipelajari. Iya, benar. Jadi kayak rumus matematika. Oke, pasti ya, Bang? Pasti. Dan ada pendampingnya nggak, Bang? Pendampingnya maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya yang ada mentor. Mentornya. Iya, di sana ada disediakan mentor kayak Raditya Dika, Panjinya sendiri gitu. Jadi mereka juga ngasih ilmu ya bagaimana cara penulisan yang baik, apa segala macam. Oke, jadi memang bisa dipelajari dan karena nggak sembarangan tadi ya stand up comedy. Bahkan kalau di Suci kemarin itu kita dapat kelas untuk acting. Oke. Dari Matias Mucus. Iya. Itu kan salah satu yang keluar juga dari IKJ, benar nggak sih? Benar sekali, itu kan? Keren banget. Pasti keren banget kalau misalnya udah keluaran dari IKJ gitu. Kayak Om Deddy Miswar, keluaran IKJ juga, jadi pasti keren banget gitu. Jadi langsung dapat pelajaran mentor langsung. Narasumber ahli nih langsung ya. Betul langsung sekali. Datang. Tapi kalau saya bicara tentang selingan nih Bang ya, sedikit aja intermezzo nih. Temenan sama artis dong. Iya. Temenan sama artis dong. Berarti di handphonenya Abang kayaknya artis semua. Wah, di handphonemu udah ada kan nomor teleponnya Ernest. Nah itu dia. Aduh kok apa kabar, kok nonton nggak ya, bisa dinotis nggak ya? Ya ampun kok Ernest, kalau bisa ke Nusantara please dong kok, kesini dong kok, kita berbicara tentang di teleponmu udah ada kan kontaknya Luna Maya. Nggak ada Bang, bener. Wah ini parah nih. Jadi kalau temenan sama Bang Gamayel jangan lupa langsung itu belajar lain-lain lagi dong Bang ya. Langsung cepet gitu ya, minta nomornya artis gitu. Jadi tapi yang jelas bahwa ilmu yang Abang pelajarin banyak banget. Banyak banget. Penguasaan panggung, acting, cara penulisan, apalagi ya penguasaan diksi apa segala macam itu. Oke, ilmu yang Abang dapat. Ya benar. Dan itu Abang pakai terus ya? Pakai terus, dan itu kalau bisa saya rangkum menjadi satu adalah public speaking. Public speaking.
Berarti memang tidak secara langsung juga mengajarkan, secara tidak langsung maksud saya mengajarkan public speaking yang baik. Benar. Karena susah banget loh Bang menjadi public speaking yang baik di depan untuk penonton, kalangan dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun saya masih belajar gitu public speaking. Saya pun diculik gitu ya hari ini ya buat nemenin Abang gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi host yang baik lah ya untuk podcast Nusantara ini. Oke, lanjutnya Bang, kita itu ada di trik and strategi. Nah, trik strategi ya emang dapatin cewek aja Bang trik strategi. Nah, untuk menjadi seorang stand up comedy. Nah, mungkin kawan Nusantara nih Bang, ada yang sekiranya aku pengen nih jadi komika. Ada nggak? Maksudnya saran atau trik-trik buat dari Abang gitu untuk. Kalau menurutku sih kalau untuk triknya adalah yang pertama harus senang dulu sama seninya karena stand up comedy ini kan masuk dalam seni kan. Iya, kesenian juga. Kesenian mengolah kata apa segala macam. Nah jadi senang dulu, tujuannya harus itu dulu karena kalau misalnya tujuannya adalah cuma pengen viral dan pengen jadi artis, aku pikir umurnya cuma 3 bulan. Oh benar ya, jadi kalau buat mendapatkan yang instan ya otomatis juga nggak panjang. Nggak akan bisa. Makanya kayak bisa sampai seperti ini juga karena saya mencintai seninya gitu. Jadi benar-benar apa yang kita mulai dan apa yang kita senangi ya itu diselami dulu. Iya gitu ya. Benar. Jadi benar-benar akhirnya bisa prosesnya baik, dapat ilmunya. Benar. Dan PD harus nggak sih Bang? Atau PD, bisa ditimbulkan gitu? PD itu tidak. PD enggak ya? Enggak. Oke. Yang penting berani. Berani ya. Karena ada beberapa komika yang dia memang orangnya pemalu. Dia itu orangnya pemalu tampil di depan umum. Dia ikut stand up untuk menghilangkan malunya tadi. Kemaluannya itu. Itu hilang dong Bang. Saya nggak berani komen. Menghilangkan rasa malunya itu. Rasa Bang ya. Rasa malu. Saya nggak enak nih sebelah Abang. Kalau hilang ntar. Aduh Abang nih. Maaf ya kawan Nusantara biasa gini nih kalau misalnya balik lagi loh kita sama stand up komedi ya jadi jangan baper ya. Jadi kayak gitu justru dengan stand up itu bisa menghilangkan rasa itu gitu. Oh, justru tadi di situ kalau misalnya. Dan bahkan itu dia malu-malu seperti akan menimbulkan malah gelak tawa kayak. Dia nundukkan pandangan, malu gitu malah kayak jadi gimmikannya dia. Gimmick betul. Jadi ingat gak sih Dodit Mulyanto kalau dia stand up-nya? Tanpa ekspresi banget ya. Nah, Bang Dodit emang begitu apa? Ya, kalau misalnya dibilang tanpa ekspresi itulah ada ekspresinya, actingnya dia mengemas itu jadi. Akhirnya memang kebawa tuh. Iya. Bahkan sampai film pun ya seperti itu kan Dodit ya. Asik banget gitu. Saya pikir pertama nonton Dodit, ini orang beneran gini ngeselin banget gitu. Tapi kok lucu gitu. Oke, jadi kalau Nusantara yang tadi penasaran bisa nggak jadi komika atau bisa. Ini bisa banget ya Bang. Semua bisa dipelajarin. Nah, semua bisa dipelajarin. Nah, berarti kalau gitu Bang ada nggak Bang di Balikpapan sendiri nih komunitasnya untuk stand up comedy. Nah, siapa tahu teman-teman mau, kalau Nusantara mau banget belajar, mau banget datang, itu ada nggak tempatnya Bang? Sebenarnya kami itu di komunitas stand up comedy itu udah lama banget, udah dari 2011 Desember. Sudah ada ya berarti di Kota Balikpapan. Dan saya termasuk gelombang kedua lah kalau di komunitas itu. Jadi di komunitas saat ini masih ada dan masih bertahan. Skalanya adalah nasional. Oh, udah nasional. Nasional. Ya? Kita bernaung di Presiden Stand Up Indo. Presiden Stand Up. Iya, jadi ketua umumnya itu kita sebut presiden. Kalau di Balikpapan tempatnya di mana nih, Bang? Di B-Point Lokopi, markasnya sekarang di situ. Lokopi. Dengerin ya kalau Nusantara, boleh lagi dong Bang diulang agak nyaring dan agak jelas biar teman-teman tuh nanti juga ada description box ya. Nanti dilihat di description box kita. Setiap malam Sabtu tuh mereka pada latihan di Lokopi di B-Point. Oke, di B-Point. Dan di situ juga markasnya anak-anak stand up. Kita ngebangun namanya Borneo Comedy Club. Itu adalah komedi klub pertama di Kalimantan. Di Kalimantan. Oh, justru di Kalimantan bukan Balikpapan aja, Kalimantan. Wah, itu keren banget. Comedy dan kawan Nusantara yang mau banget tahu bagaimana stand up komedi itu beraksi, bisa langsung ke sana. Saya juga penasaran. Ada harga tiketnya nggak sih, Bang? Ada kalau yang udah show. Tapi kalau yang masuk komedi klubnya itu sudah berbayar. Oh, udah berbayar ya. Tapi kalau yang untuk latihannya free. Oh, free. Paling cuma beli kopi ya, Bang? Ya.
Bawa minum dari luar juga nggak apa-apa. Oh iya, tumbler gitu ya. Ya asal nggak tahu malu. Asal nggak tahu malu-maluin banget ya. Tuh dengerin ya, kalau bareng komedian nih mesti gitu. Kalau bawaannya ketawa terus ngilangin stres. Oke, jadi yang terakhir nih Bang. Apa tuh? Aduh, nih kayaknya mau berpisah juga tahu-tahu. Oh, cepet banget gitu ya. Dan ternyata udah di last question gitu. Pertanyaan terakhir. Katanya kita mau podcast 1 hari. Wah, podcast 1 hari. Dari jam berapa Bang? Ini mungkin dari terbitnya matahari sampai tenggelam lagi gitu. Saya takut yang di belakang layar timnya malah ngorok semua. Terus nih Bang, yang terakhir benar the last question. Jadi dari harapan Abang nih buat generasi penerus bangsa, khususnya kawan-kawan Nusantara yang lagi mengenyam pendidikannya di sekolah Nusantara atau di luar Nusantara. Ini harapannya Abang sendiri. Nah, kalau harapanku ya ke depannya sebagai orang komedian, sebagai polisi juga, aku tuh pengen, kalau dari segi komedinya aku pengen ada yang jadi penerusku. Oke. Regenerasi dari Kota Balikpapan. Ya, bahkan juga. kalau bisa tingkatannya atau prestasinya lebih tinggi dari aku. Betul. Nah, seperti itu. Kalau dari segi polisinya, aku pengen anak-anak khususnya Nusantara ini adalah semua terbebas dari narkoba. Dan kita sehat semua. Karena kalau kita mau sukses, nggak bisa sukses kalau misalnya kamu sakit gitu ya kan. Jangan sakit, yang penting tuh sehat dulu. Iya, sehat dulu, kita semangat jauhi narkoba. Dan yang paling penting itu kamu harus memotivasi dirimu agar selalu mencapai target itu. Wow, itu tadi kalau Nusantara ada 3 ya tadi ya, ada 3, bahwa yang pertama adalah konsisten. Sama kayak kita mana, ya kan? Kita fokus mana? Ya Bang ya. Yang pertama kita tentukan target dulu. Set. Habis itu kita fokus sama targetnya fokus kan. Target. Habis itu kita lepas tang. Mencapai targetnya tuh. Nggak kena, konsisten latihan. Nah, itu terus. Pokoknya target, fokus, konsisten. 3 itu ya kawan. 3 sudah pokoknya itu. Jadi yang tadi itu langsung dari Bang Gamayel, jadi buat seluruh yang lagi ngenyam sekolah, khususnya di Nusantara dan dimanapun berada selama masih kalian sekolah, yang fokus. Gitu. Sekarang lagi sekolah, ya fokus sekolah. Iya, Bang ya. Jangan pacaran dulu. Pacaran juga paling bisanya beli Salome Bang. Kalau di tempat kita. Ya. Dan yang terakhir. Intinya kalau kamu sukses, banyak cewek-cewek yang mendekat. Itu dia tadi. Itu sukses triknya juga tadi ya Bang ya. Aduh, terima kasih banyak nih Bang, sore hari ini penuh gelak tawa, menginspirasi juga, dan banyak banget pesan dan kesan yang Abang sampaikan. Siap. Nah, terakhir dari kita, dari tim Media Nusantara, kita mau ngasih tahu bahwa kalau misalnya kalian ngerasa banyak banget narasumber yang menginspiratif, khususnya di Kota Balikpapan, dan kamu pingin dihadirkan di podcastnya Nusantara, monggo kamu bisa banget langsung email ke kita di medianusantara86gmail.com. Nah, itu bisa banget kalian bisa masukkan, saya mau ngundang ini nih gitu kan, gitu. Jadi pokoknya yang menginspiratif dan mengedukatif pastinya. Nanti kalau misalnya dari tim, kalau misalnya oh ini benar-benar nih ada yang menginspiratif gitu ya, kita undang. Nah, dan kalian penasaran monggo, atau mungkin teman-temannya Abang yang artis nih ya kan, bisa kita undang. Sebenarnya banyak loh teman-teman Balikpapan yang berprestasi di kancah nasional. Oh, tapi belum terekspos ya Bang mungkin, ya. Oke, nanti mungkin Bang bisa ya Bang selanjutnya bisa. Nanti kita kolaborasi lagi ya. Di Balikpapan itu ada yang Putri Indonesia, ada yang penyanyi dangdut. Dangdut betul. Iya, dan semuanya juga berprestasi. Benar sekali, benar. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan Bang Gamayel. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kalian kawan Nusantara untuk mengkomen dan memberikan saran di bawah ini. Dan yang sudah tadi saya bilang, Anda bisa baca di description box untuk tempatnya Abang, di mana belajar stand up comedy. Bahkan kalau misalnya kalian juga mau memberikan saran masukan, bisa juga langsung komen di podcast Nusantara di YouTube kita ya. Jangan lupa di YouTube kita podcast Nusantara. Atau nanti di SMK Nusantara kita adakan itu pembelajaran stand up comedy. Mantap banget. Wah, udah langsung ada ide gitu ya. Thank you. Itu nanti bakal kita follow up ya. Sip. Mudah-mudahan didengar langsung sama Bapak Ketua kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak sore hari ini kepada tamu kita, narasumber kita. Semoga penontonnya nih banyak juga gitu ya Bang ya, dan menginspiratif juga pada hari ini.
Terima kasih banyak dan salam prestasi dan salam santun dari kami. Salam Salam Nusantara.